Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yang berjudul Politik Islam Era Orde Baru. Sejarah lahirnya Orde Baru. Sejarah lahirnya Orde Baru sepanjang era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Soekarno. Politik Indonesia ditandai oleh tarik ulur antara tiga kekuatan besar, yaitu Soekarno, PKI, dan TNI, khususnya TNI AD. Hubungan yang tidak harmonis antara Soekarno dan militer dilatar belakangi oleh peran TNI yang semakin kuat dan menonjol di mata masyarakat. Pasca tahun bagi Soekarno ini merupakan sebuah ancaman, karena sewaktu-waktu TNI bisa saja mengkudeta Soekarno. Sebagai pengimbang kekuatan politik militer, Soekarno memanfaatkan kekuatan PKI Persekutuan Soekarno, dan PKI inilah yang kemudian menambah runcing hubungan Soekarno dan TNI. TNI AD memandang PKI sebagai natural enemy, bukan saja karena PKI adalah non-nasionalis, ateis, dan di bawah penguasaan asing, yaitu Kemitraan, tetapi karena PKI juga adalah satu-satunya partai terkuat yang mengancam kepentingan politik TNI AD. Di lain pihak, Presiden Soekarno dalam banyak hal merasa memiliki kesamaan dengan PKI, terutama bidang politik dalam menghadapi TNI AD. Berbagai trik ditempuh oleh ketiganya untuk mendapat mendominasi politik Indonesia. Tercatat pemburuan parlemen dan pembekuan DPRGR, penghapusan SOB, membentuk kelompok fungsional, dan dikenalkannya civil mission oleh militer. Umat Islam yang sejak Soekarno mulai dipinggirkan dari gelanggang politik karena dicurigai tidak memiliki loyalitas tinggi terhadap NKRI. Terbukti dengan keterlibatan elit-elit Islam atau Masyumi dalam kelompok-kelompok pemberontak seperti Persemesta maupun DI atau TII. Dengan situasi yang tidak menguntungkan tersebut, memaksa kelompok Islam untuk berafiliasi dengan kekuatan lain, khususnya militer TNI AD, untuk menjaga keasikan di pentas politik nasional. Lebih lagi, dengan semakin kuatnya organisasi politik PKI Front Nasional yang kemudian berubah nama menjadi Sekber Golkar, dijadikan kuda tanggapan kelompok untuk meladeni kekuatan Soekarno dan PKI. B. Kebijakan politik Orde Baru. Pada awalnya, kehadiran Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan lagam libertian. Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Tapi kenyataannya, lagam libertian tidak berlangsung lama, sebab di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintahan mencari format baru politik Indonesia segera. Setelah format politik terbentuk, sistem libertian berganti otoriter, dan lain pihak banyak pengamat politik dari dalam dan luar negeri mengidentifikasikan model-model konfigurasi politik rejim Orde Baru sebagai sebuah indikator yang pada kelanjutannya memberikan pengaruh besar terhadap sistem dan kebijakan hukum. Beberapa konfigurasi tersebut antara lain: pertama, Weimar-State dan negara fascia kolonial. Kedua, politik birokrasi bureaukratis polisi. Ketiga, patrimonialisme Jawa. Keempat, rejim otoriter birokrat. Kelima, saham integralistik. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang C, dinamika konflik dalam politik hukum Islam. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam dan memiliki kompleksitas keberagaman yang sangat luas. Namun perbedaan tersebut mampu dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan berkat perjuangan yang keras, rayalah bangsa ini dengan visi misi yang sama untuk meniti hidup dalam sebuah kebangsaan. Demikian, ternyata perbedaan tersebut juga merambah masalah ideologi yang
pada kenyataannya sulit untuk dipersatukan. Dari semenjak awal kemerdekaan hingga saat ini masih banyak terdapat perdebatan-perdebatan yang mengarah kepada pembentukan dasar negara dan cara pandangnya. Hal ini terjadi karena ideologi adalah masalah yang fundamental dan tidak bisa berkompromi. Karenanya akar dari perdebatan ini sejak dahulu ialah terbagi peta-peta pemikiran mengenai pengelompokan hukum. Pertama, adanya pembela hukum adat. Kedua, adanya pembela hukum Islam. Dan terakhir, kelompok yang membela hukum warisan kolonial. Maka dari pemikiran yang terpetakan tersebut, masih ada potensi konflik ideologi yang berkembang. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.